Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal-soal logaritma dengan mudah dan tentunya dengan tepat. Nah, namun sebelum kalian mengerjakan soal-soal ini, kalian harus sudah memahami sifat-sifat dari logaritma. Nah, saya ingatkan kembali, sifat-sifat dari logaritma itu yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di sini saya tulis kembali. Ini ya, sifat-sifat dari logaritma yang terdiri dari sifat dasar, sifat operasi, dan sifat lanjutan. Ada 9 sifat yang harus kalian pahami dan tentunya harus kalian hafalkan agar kalian lebih mudah dalam menyelesaikan masalah atau soal-soal logaritma. Nah, langsung saja ya. Ya, sekarang kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. 2 log 1/16 dikurangi 3 log 27 ditambah 5 log 1. Nah, jika kalian lihat bentuk soalnya, di sini pasti yang pertama kalian lihat adalah ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Kalian ingat sifat operasi? Ya, jika logaritma bentuk penjumlahan itu berubah menjadi perkalian, dan jika pengurangan berubah menjadi pembagian. Namun, kalian ingat syaratnya. Syaratnya apa? Ya, syaratnya bilangan pokok atau basisnya harus sama. Yang namanya basis yang mana? Ya, yang ini 2, 3, 5. Kalian perhatikan, 2, 3, 5. Basisnya sudah sama belum? Ya, basisnya berbeda. Jadi, jika basisnya berbeda, tidak bisa menggunakan aturan atau sifat penjumlahan maupun pengurangan. Nah, berarti menggunakan cara lain. Nah, di sini tuh ada 2 log 1/16, 3 log 27. Nah, bilangan 1/16 dan 27 itu kan masih bilangan yang besar ya. Nah, berarti bisa kita ubah menjadi apa yang kemarin? Ya, menjadi bilangan prima berpangkat. Jadi 1/16 kita ubah dulu menjadi ya 2 pangkat negatif 4. 27-nya diubah menjadi ya 27 itu 3 pangkat 3. Nah, dari sini sekarang kita masukkan ke penyelesaiannya. Berarti berubah menjadi ya 2 log 16 berubah jadi 2 pangkat negatif 4 dikurangi 3 log 27 berubah jadi 3 pangkat 3 ditambah 5 log 1. Nah, setelah seperti ini, sekarang kalian lihat ada bentuk lain, 2 log 2 pangkat negatif 4. Berarti ini merupakan bentuk pangkat. Ada pangkat negatif 4, ada pangkat 3. Kalian ingat sifat pangkat? Ya, A pangkat P log B pangkat Q itu berubah menjadi Q per P dikali A log B. Artinya, semua pangkat yang ada dalam logaritma kita pindah ke depan. Nah, di sini 2 log 2 pangkat negatif 4. Loh, basisnya nggak ada pangkatnya. Ingat, jika nggak ada pangkatnya, pangkatnya sama dengan berapa? Ya, di sini sama dengan 2 pangkat 1. 3-nya juga 3 pangkat 1. Nah, jika sudah seperti ini, kita ubah. Pangkatnya kita pindah ke depan semuanya. Jadi, negatif 4 per 1. Sisanya berapa? Karena pangkatnya udah pindah semua ke depan, jadi sisanya 2 log 2. Dikurangi. Sama. 3/1 dikali 3 log 3 ditambah 5 log 1 karena tidak ada pangkatnya. Nah, sekarang negatif 4/1 berapa? Negatif 4 dikali. Nah, di sini ada 2 log 2. 2 log 2 nilainya?
Ya, A log A sama dengan 1. Berarti 2 log 2 hasilnya adalah 1. Dikurangi 3 dibagi 1, 3 dikali 3 log 3, 1 ditambah 5 log 1. Masih ingat nggak? Di sini ada angka 1, sifat dasar. A log 1 nilainya sama dengan 0. Berapapun basisnya, jika numerusnya nilainya 1, hasilnya adalah 0. Sama dengan negatif 4 dikali 1, negatif 4, dikurangi 3, ditambah 0. Hasilnya berapa? Ya, sama dengan negatif 7. Ini hasilnya. Mudah ya? Nah, ini nomor 1. Ya, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. 2 log 48 ditambah 5 log 50 dikurangi 2 log 3 dikurangi 5 log 2. Nah, di sini bentuknya hampir sama seperti nomor 1, tapi kalian lihat di sini penjumlahan, pengurangan, pengurangan. Nah, jika ada penjumlahan atau pengurangan dari logaritma, yang harus kalian perhatikan apa? Ya, yang harus kalian perhatikan adalah bilangan pokok atau basisnya. Jadi basisnya itu harus sama. Di sini basisnya ada 2, kemudian 5, 2, 5. Ada yang sama ya? 2 sama dengan 2, 5 sama dengan 5. Nah, jadi ini bisa menggunakan sifat operasi yang penjumlahan berubah jadi perkalian, pengurangan berubah jadi pembagian. Nah, biar nggak bingung, sekarang kita kelompokkan dulu yang mempunyai basis yang sama. Kita tulis di sini 2 log 48, kemudian dikurangi berapa? Ya, 2 log 3, kemudian ditambah 5 log 50 dikurangi 5 log 2. Nah, sekarang sudah berkumpul yang mempunyai basis yang sama. Nah, setelah itu kita menggunakan sifat dari sifat keberapa ini kira-kira? Iya, menggunakan sifat. Nah, di sini tandanya adalah pengurangan. Yang ini juga pengurangan. Jika ada pengurangan logaritma, berarti berubah menjadi pembagian. Syaratnya yaitu ya, basisnya harus sama. Di sini basisnya sudah sama, berarti tinggal 2 log 48. Langsung saja kita bagi dengan 3. Kemudian ditambah. Kenapa ini tetap? Iya, karena ini kan basisnya 2. Ini basisnya 5. Jadi tidak boleh digabung. Kita tetap ditambah 5 log. Ini juga pengurangan, berarti berubahnya jadi pembagian. Gini ya. Nah, kemudian kita hitung nilainya. 2 log 48 dibagi 3, ya 16, ditambah 5 log 50 dibagi 2, 25. Nah, jika ada seperti ini, sekarang tinggal nilai 16-nya dan nilai 25-nya kita ubah menjadi bilangan prima berpangkat. Ya, jadi 2 log 16, bilangan prima terkecilnya berapa? 2 pangkat berapa? 4 ditambah 5 log berapa? 25 itu. Ya, 25 itu adalah 5 pangkat 2. Nah, kemudian setelah itu ya menggunakan aturan pangkat seperti yang nomor 1 tadi. Jadi jika ada pangkat di numerusnya, kita pindah ke depan jadi di atas. Kalau misalkan pangkatnya di basis, kita pindah ke depan jadi di bawah. Ini jadi ya 4 per, karena di sini basisnya nggak punya pangkat, artinya kan per 1 dikali 2 log 2 ditambah pangkatnya pindah ke depan, basisnya tidak punya pangkat, artinya per 1 dikali 5 log 5. 4 dibagi 1, 4 dikali 2 log 2 nilainya 1 ditambah 2 per 1, 2 dikali 5 log 5, 1. 4 dikali 1, 4 ditambah 2 dikali 1, 2.
Berarti hasilnya adalah tinggal 4 ditambah 2 sama dengan 6. Iya, sudah ketemu. Jadi nilai dari berapa tadi soalnya? Ya, 2 log 48 ditambah 5 log 50 dikurangi 2 log 3 ditambah 5 log 2, hasilnya adalah 6. Gitu ya. Silakan kalian coba sendiri tanpa melihat jawaban saya. Nanti hasilnya sama atau tidak. Gitu ya. Itu yang nomor 2. Nah, sekarang kita ke soal yang nomor 3. Nah, soal nomor 3, 5 log 9 dikali 3 log 16 dikali 2 log 5. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini kan bentuknya perkalian. Kalau perkalian tidak boleh berubah menjadi penjumlahan. Berarti kalau ada soal seperti ini, kalian lihat dulu. Di sini masih ada bilangan yang masih bisa disederhanakan, yaitu 9 dan 16. Jadi antara 9 dan 16 kita sederhanakan dulu menjadi bilangan prima berpangkat. Berarti kita tulis dulu 5 log 9 berubah menjadi ya 3 pangkat 2 dikali 3 log 16 berubah jadi ya 2 pangkat 4 dikali 2 log 5. Nah, kemudian jika seperti ini, kemudian langkah selanjutnya kalian di sini melihat apa? Ya, melihat ada pangkat di sini. Jika ada pangkat, gimana caranya? Ya, bisa dipindah ke depan semuanya. Karena di sini tandanya perkalian, maka antara pangkat 3 pangkat 2 dan pangkat dari 2 pangkat 4 bisa kita gabung. Pindahkan ke depan semuanya. 5 log 3 pangkat 2, pangkatnya kita pindah ke depan jadi 2 per 1. Ingat ya, 2 per 1 dari mana? Ya, karena 5 di sini pangkatnya 1, artinya 2 pangkat 1. Dikali pangkat dari 3 log 2 pangkat 4, ya 4 per 1 juga. Nah, ini pangkatnya, kemudian kita tulis lagi logaritmanya. 5 log 3 dikali 3 log 2 dikali ya 2 log 5. Nah, sekarang ada bentuk 5 log 3 dikali 3 log 2 dikali 2 log 5. Kira-kira menggunakan sifat yang mana ini? Kalian ingat tidak? Sifat yang A log B dikali B log C, ini hasilnya apa? Ya, antara B yang di sini dengan B yang di sini disederhanakan menjadi 1. Iya, berarti sisanya A log C. Atau dengan kata lain, misal ada basis ketemu dengan numerus yang bilangannya itu sama, itu langsung kita hilangkan. Sebenarnya bukan hilangkan, tapi dia kita sederhanakan menjadi 1. Makanya berubah menjadi A log C. Basis A dilogaritmakan dengan numerus C. Nah, sekarang kita kembali ke penyelesaiannya. Di sini ada 5 log 3 dikali 3 log 2 dikali 2 log 5. Kira-kira gimana? Ya, di sini ada 3 ketemu dengan 3. 2 ketemu dengan 2. Berarti ini menjadi 1 ya. Karena ada basis ketemu numerus. Basis ketemu numerus. Atau kalau saya bilang ada kepala ketemu ekor. Ada kepala ketemu ekor. Berarti langsung bisa kita sederhanakan. Berarti sisanya yang mana? Iya, sisanya tinggal atas dan bawah, depan dan belakang, kepala dan ekor yang belakang. Berarti yang ini berubah jadi 2 dikali 4, 8 dikali ya 5 log 5. 5 log 5 nilainya 1. Berarti 8 dikali 1. 8 dikali 1 hasilnya adalah 8. Ya, sekarang hasilnya adalah 8. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Jika diketahui 2 log 3 sama dengan P,
dan 2 log 5 sama dengan Q, maka tentukan nilai dari 2 log 45. Nah, ini soalnya agak beda ya dari soal nomor 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita perhatikan dulu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah, kita tulis dulu di sini, 2 log 45. Nah, dari 2 log 45 ini kita apakan dulu? Sekarang kita lihat dulu dari yang diketahui nilai basisnya berapa. Ya, nilai basisnya di sini adalah 2. Dan yang ditanya ya sama aja, nilainya adalah 2. Berarti kan sudah sama. Nah, berarti yang perlu kita ubah adalah nilai dari numerusnya atau nilai dari 45-nya. Berarti kita sama dengan 2 log 45. 45 itu berapa sih? Ya, 45 itu 9 dikali 5. Nah, sama dengan di sini ada perkalian. Jika perkaliannya seperti ini, 2 log 9 dikali 5. Kalian ingat sifat dari logaritma yang merupakan sifat operasi itu kan kalau penjumlahan berubah menjadi perkalian. Nah, berarti kalau ada perkalian seperti ini, berarti bisa berubah. Jadi, 2 log 9 ditambah, cara menulisnya seperti ini, 2 log 5. Ini kan dari ruas kiri ke ruas kanan. Aslinya kan biasanya 2 log 9 ditambah 2 log 5 berubah jadi 2 log 9 dikali 5. Nah, sekarang dibalik. Yang ditanya 2 log 9 kali 5. Oh, berarti 2 log 9 ditambah 2 log 5. Nah, di sini masih ada 9. 9 itu kan masih bisa disederhanakan. Disederhanakan menjadi prima berpangkat. Iya, 2 log 9 itu berapa? Ya, 3 pangkat 2 ditambah 2 log 5. Nah, sama dengan ada pangkat. Pangkat pindah ke depan ya, masih ingat? Langsung ya, 2 per 1 kan hasilnya 2. Kita tulis aja 2 dikali 2 log 3 ditambah 2 log 5. Nah, 2 log 3 berapa? Antara basis dan numerusnya beda ya. 2 log 5 juga sama. Nah, kita kembali lagi ke soalnya. Dilihat di sini. 2 log 3 nilainya berapa? P. Berarti tulis aja di sini. 2 dikali 2 log 3 kan udah ada diketahuinya. P ditambah 2 log 5 berapa? Iya, Q. Ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, iya berarti hasilnya 2P plus Q. Berarti ini nilai dari 2 log 45. Mudah ya? Ya. Sekarang kita ke soal yang terakhir, yang nomor 5. Nah, jika kalian lihat, kelihatannya itu sangat rumit ya. Ada perperan, ada 3 log 25 dikali 5 log 81 ditambah 4 log 2, kemudian dibagi 3 log 36 dikurangi 3 log 4. Nah, tapi sebenarnya tidak sulit tidak. Nah, sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Sama dengan, nah, yang pertama kita lakukan adalah kita ubah bilangan yang masih bisa disederhanakan menjadi bilangan prima berpangkat. Kita sederhanakan dulu. Berarti 3 log 25 berubah menjadi 5 dipangkatkan 2 dikali 5 log berapa? 81 itu 3 pangkat 4 ditambah 4 berubah menjadi 2 pangkat 2 log 2. Ini ya, ini yang atas. Nah, sekarang dibagi. Kalian lihat soalnya, 3 log 36 dikurangi 3 log 4. Ini bentuk apa ini? Bentuk apa ini? Iya, pengurangan, iya kan? Operasi pengurangan. Kalau pengurangan, numerusnya diapakan? Ya, dibagi. Ini kan jadi 3 log. Kita sederhanakan dulu yang bawah di sini ya. 3 log 36 dibagi 4. 36 dibagi 4 itu berapa? 9. Berarti 3 log 9. Nah, 3 log 9 kita taruh di bawah sini. Di 3 log
Oh iya, 9 itu kan masih bisa disederhanakan. Jadi berapa? 3 pangkat 2. Nah, sekarang sudah dalam bentuk pangkat semuanya. Nah, sekarang pangkatnya kita pindahkan semuanya ke depan. Berarti sama dengan, karena ini perkalian, pangkatnya bisa digabung jadi 2. Ini kan jadi 2/1 ya. 2/1. 2/1 dari ini ya. 3 log 5 pangkat 2. Pangkatnya 5 itu 2 ditaruh di atas. Pangkatnya 3 itu 1 ditaruh di bawah. Dikali sama pangkatnya 5 log 3 pangkat 4. 4/1. Ini ya, kita kurung. Dikali, logaritmenya kita tulis dulu. 3 log 5 dikali 5 log 3. Ini ya. Ditambah. Nah, ini berarti 2 yang belakang pangkatnya 1. Berarti 1/2 dikali 2 log 2. Kemudian dibagi berapa? Iya, 2/1 dikali 3 log 3. Sama dengan berapa? 2 dikali 4 dibagi 1, 8 dikali. Nah, ini ada kepala ketemu ekor. Ini juga sama kan? Kepala ketemu ekor. Atau 3 log 3 itu kan sama aja 1. Iya kan? Nah, berarti 8 dikali 1 ditambah, ya 2 log 2 nilainya 1. Berarti ditambah setengah dibagi berapa? Iya, 2 dikali 1. Karena 3 log 3 juga nilainya 1. Nah, yang atas 8 dikali 1. 8 ditambah setengah dibagi 2. Ya, operasi apa? Penjumlahan sama pecahan ya. Berarti harus diapakan dulu nih yang atas? Disamakan penyebutnya per 2 semua. Berarti 8 jadi 16 plus 1. Ini dibagi 2. Sama dengan, ya 17/1. Ini sama aja, 17/2 dibagi 2. 17/2 dibagi 2 berapa? Ini kan sama aja 2/1 ya. Berarti dibalik ya, 17/2 dikali 1/2. Berapa hasilnya? Ya, jadi 17/4. Nah, mudah kan? Kelihatannya soalnya susah, tapi ternyata cara penyelesaiannya mudah. Nah, biar mudah gimana caranya? Iya, kalian harus paham dengan sifat-sifat logaritma. Nah, cukup sekian dulu ya contoh soalnya. Di luar 5 soal ini masih banyak sekali macam-macam dari soal-soal logaritma. Jadi jangan lelah untuk berlatih soal-soal dalam logaritma ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.